Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fitri Ompoh. Nah, di video kali ini saya bersama rekan saya akan menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fibrika Rahmat Basuki MPD dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, yang dibawakan oleh kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Fitri Ompo dengan NIM 2021901007 dan rekan saya Sinta Laili Lingga dengan NIM 2021901004. Nah, di sini kami kelas 4C Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, teman-teman semua pernah gak sih dengar kata monitoring, evaluasi? Apa sih monitoring dan evaluasi pendidikan itu? Nah, monitoring dan evaluasi pendidikan merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik di tingkat mikro atau sekolah dan meso atau dinas pendidikan kabupaten atau kota, dinas pendidikan provinsi. Nah, maupun dari makro atau departemen. Nah, hal ini didasarkan oleh pemikiran bahwa dengan monitoring dan evaluasi kita dapat mengukur tingkat kemajuan pendidikan pada tingkat sekolah, dinas pendidikan, kabupaten, dan kota. Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan video kami berikut ini ya. Check it out! Baiklah, kita masuk dalam konsep monitoring. Monitoring sendiri yang berarti suatu proses pengumpulan data atau menganalisis informasi, yaitu informasi program, bahwa suatu program yang dilaksanakan apakah berjalan dengan suatu rencana yang telah disusun secara rapi. Monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengikuti perkembangan suatu pekerjaan atau suatu program yang dilakukan secara mantap dan tersusun secara terus-menerus. Adapun pengertian monitoring menurut para ahli dibagi menjadi dua. Yang pertama, Oktum 1995, yang berarti monitoring adalah sesuatu untuk menyatukan, yaitu dua. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan monitoring. Menurut Mitchell, monitoring dapat dilakukan dengan tujuan. Adapun tujuan tersebut dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, tujuan pertama yaitu untuk menilai secara umum ataupun secara bersamaan. Yang kedua, untuk menjamin keterlaksanaan konsep dasar. Yang ketiga, untuk memposisikan beban, sumber daya, dan perubahan. Yang keempat, untuk mencapai metode yang diinginkan. Yang kelima, untuk menyodorkan informasi bagi pengambil keputusan. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik monitoring. Karakteristik monitoring yang baik dapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu karakteristik monitoring yang baik dapat dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan instansi dan fokus pada perkembangan tujuan tersebut. Yang kedua, melihat perkembangan program dan tujuan, di mana tujuan ini melibatkan kerjasama tim, bahwa tim tersebut sangatlah penting dalam proses perkembangan program yang telah direncanakan. Yang ketiga, monitoring yang baik tergantung pada kualitas perencanaan. Yang keempat yaitu monitoring yang baik menuntut kunjungan secara berkala, didukung dengan analisis perkembangan serta laporan. Baiklah, ke pembahasan selanjutnya yaitu metode monitoring. Adapun metode monitoring dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu monitoring rutin. Kegiatan monitoring rutin ini contohnya yaitu mengumpulkan informasi secara reguler berdasarkan jumlah indikator kunci. Yang kedua,
Monitoring jangka pendek, biasanya monitoring ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau diperuntukkan atau biasanya diperuntukkan untuk aktivitas secara spesifik. Biasanya monitoring jangka pendek ini dilakukan oleh manajer untuk dimanfaatkan dalam waktu-waktu tertentu atau membuat keputusan-keputusan secara jangka waktu pendek. Contohnya, memilih indikator kunci yang akan diperuntukkan manajer, atau hindari mengumpulkan data yang berlebihan agar tidak menjadi beban staf, atau memberikan feedback pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu metode monitoring. Adapun metode monitoring yang ketiga ini mencakup hal yang pertama, penyampaian laporan dokumentasikan dan koordinasi rutin. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pada konsep evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Nah, evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data menganalisis informasi tentang efektivitas dan dampak dari suatu tahap atau keseluruhan program. Evaluasi juga termasuk menilai pencapaian program dan mendeteksi serta menyelesaikan masalah dan merencanakan kegiatan yang akan datang. Nah, evaluasi ini juga proses pemberian informasi untuk membantu membuat keputusan tentang objek yang akan dievaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Nah, setelah tahu pengertian evaluasi, kita masuk kepada tujuan evaluasi. Apa sih tujuan evaluasi itu? Nah, tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian belajar siswa mengikuti kelebihan ataupun kelemahan mereka dalam suatu periode tertentu, mengetahui posisi siswa dalam kelompoknya, mengetahui efektivitas dan efisien komponen pembelajaran yang dipergunakan oleh pengajar, menentukan model tindak lanjut yang dibutuhkan, memberikan laporan kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, untuk evaluasi ini dalam penilaian kelas hendaknya diarahkan pada 4 tujuan yang dibawakan. Yang pertama, penelusuran atau keeping track. Ini untuk menelusuri agar proses pembelajaran anak dididik tetap sesuai dengan rencana awal. Nah, yang kedua ada pengecekan atau checking up. Nah, checking up ini untuk mengecek apakah terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran yang dialami anak didik. Nah, yang ketiga ada pencarian atau finding out. Nah, ini untuk mencari atau menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada penyimpulan atau summing up. Untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai semua kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Nah, kesimpulan guru dituang ke dalam raport sebagai bentuk laporan hasil kemajuan belajar siswa kepada orang tua, sekolah, ataupun pihak lain yang terkait. Kita masuk kepada fungsi evaluasi. Nah, penilaian, proses, dan hasil belajar memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi motivasi. Nah, fungsi motivasi segala bentuk latihan, tugas, ulangan harus dirancang sedemikian rupa oleh guru sehingga siswa terdorong untuk belajar dan menjadikan kegiatan itu sebagai kebutuhan. Nah, yang kedua ada fungsi belajar tuntas. Nah, ketuntasan belajar harus menjadi faktor dalam perencanaan materi yang harus dicakup setiap kali guru melakukan penilaian. Rencana penilaian harus disusun sesuai dengan target kemampuan yang harus dikuasai siswa pada setiap semester dan kelas sesuai dengan daftar kemampuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada fungsi sebagai indikator efektivitas pengajaran. Penilaian kelas dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil dilakukan. Nah, apakah sebagian besar atau semua siswa telah menguasai sebagian besar atau kemampuan yang diajarkan, maka dapat disimpulkan bahwa
proses belajar mengajar telah berhasil sesuai dengan rencana. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, yang keempat itu ada fungsi umpan balik. Fungsi umpan balik, hasil penilaian sangat bermanfaat bagi siswa. Nah, agar siswa mengetahui kelemahannya masing-masing dalam mencapai kemampuan yang diharapkan. Analisis hasil penilaian juga bermanfaat bagi guru untuk melihat hasil-hasil apa saja yang perlu diperhatikan secara serius dalam proses belajar mengajar. Nah, kita masuk kepada karakteristik evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa karakteristik penting diantara sebagai berikut. Yang pertama itu ada memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Hal ini terjadi misalnya seorang guru melakukan penilaian terhadap kemampuan yang tidak tampak dari siswa. Apa yang dilakukan adalah ia lebih banyak menafsir melalui beberapa aspek penting yang diizinkan seperti melalui keterampilan, penampilan, atau reaksi mereka terhadap sesuatu. Nah, yang kedua itu ada lebih bersifat tidak lengkap. Nah, dikarenakan evaluasi tidak dilakukan secara kontinu, hanya merupakan sebagian fenomena saja. Atau dengan kata lain, apa yang dievaluasi hanya sesuai dengan pertanyaan item yang direncanakan oleh seorang guru. Masuk kepada syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi. Nah, yang pertama ada kesahihan, kedua ada keterandalan, dan yang ketiga ada kepraktisan. Nah, apa sih syarat-syarat dalam kesahihan? Kesahihan menggantikan kata validitas atau validity yang dapat diartikan sebagai ketepatan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang sahih dibutuhkan instrumen yang memiliki atau memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu instrumental evaluasi. Kesahihan evaluasi diperoleh melalui hasil pemikiran dan hasil pengalaman. Nah, yang kedua itu keterandalan. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Ronlon dalam Dimyati dan Mujiono mengemukakan bahwa keterandalan menunjukkan kepada konsistensi atau keajegan pengukuran, yakni bagaimana keajegan skor tes atau hasil evaluasi lain yang berasal dari pengukuran yang satu ke pengukuran yang lain. Dengan kata lain, keterandalan dapat kita artikan sebagai tingkat kepercayaan keajegan hasil evaluasi yang diperoleh dari suatu instrumen evaluasi. Yang ketiga, kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi atau memperoleh hasil, dan maupun kemudahan dalam menyimpannya. Masuk kepada prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip dari evaluasi itu sendiri adalah yang pertama ada keterpaduan. Nah, yang kedua ada koherensi, yang ketiga pedagogis, keempat akuntabel, yang kelima ada evaluasi. Nah, evaluasi harus dilakukan dengan prinsip keterpaduan antara tujuan instruksional pengajaran, material pembelajaran, dan metode pembelajaran. Yang keenam ada keterlibatan peserta didik. Yang ketujuh ada prinsip ini merupakan suatu hal yang mutlak karena keterlibatan peserta didik dalam evaluasi bukan alternatif tapi kebutuhan mutlak. Nah, berikutnya itu ada evaluasi harus berkaitan dengan material pengajaran yang telah dipelajari dan sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang hendak diukur. Berikutnya perlu adanya tool penilaian dari aspek pedagogis untuk melihat perubahan sikap dan perilaku sehingga pada akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi motivator bagi diri siswa. Nah, yang terakhir ada hasil evaluasi haruslah menjadi alat akuntabilitas
atau bahan pertanggungjawaban bagi pihak yang berkepentingan seperti orang tua siswa, sekolah, dan lainnya. Oke, setelah menjelaskan apa itu monitoring dan apa itu evaluasi, nah dapatlah persamaan dan perbedaan monitoring dan evaluasi. Nah, persamaan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi sebenarnya itu tidak sama, tapi keduanya memerlukan berbagai unsur dan alat yang sama. Nah, antara lain, yang pertama adanya sasaran-sasaran program yang jelas, target dan indikator serta basis data yang mengandung data mutakhir. Yang kedua, ada sasaran, diantaranya output, outcome, impact perlu ditetapkan sejak awal, yaitu pada saat perencanaan, begitu pula dengan indikator dan sasaran utama. Nah, yang ketiga ada monitoring, dapat memudahkan kita dalam mengamati terus-menerus tren dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik. Nah, masuk kepada perbedaan monitoring dan evaluasi. Meski monitoring dan evaluasi memiliki beberapa kesamaan dan keterkaitan antara monitoring dan evaluasi, sebaiknya secara konsepsional dipahami, dirancang, serta dilakukan secara terpisah. Dengan demikian, sebaiknya penggunaan istilah money dihindari karena meruncukan antara dua hal yang berbeda. Penggunaan istilah monitoring atau pemantauan dan evaluasi secara terpisah akan membantu melaksanakan perbedaan proses, tujuan, dan kegunaan masing-masing fungsi atau proses. Nah, demikianlah penjelasan dari kami tentang monitoring dan evaluasi. Kesimpulan yang saya petik dari presentasi kami ini, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atau MONEV terbagi menjadi 3 kategori. Kategori tersebut adalah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Penetapan kategori ini didasarkan atas kondisi laporan hasil proses belajar mengajar yang disampaikan kepada pemerintah, di mana dari analisis laporan tersebut dapat diketahui program studi mana yang aktif, tidak lengkap, dan tidak aktif. Nah, proses program studi akan diberikan instrumen atau MONEV sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan, dan hasilnya akan dievaluasi melalui penilaian kualitas program yang dilakukan dengan metode yang sesuai untuk meningkatkan kualitas operasional program dan kegiatan yang berkontribusi penting. Nah, mungkin sekiranya teman-teman semua dapat memahami apa itu monitoring dan evaluasi dan apa perbedaan monitoring dan evaluasi. Kami dari kelompok 12 undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.